Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan review sebuah jurnal yang berjudul Description of the Behavior of Chili Farmers in the Use of Pesticide in Nagari Andia, Suliki District, 50 City District. Jurnal ini diterbitkan di Radical Journal of Health Science. Kemudian saya akan melakukan beberapa review terhadap artikel ini, yaitu antara lain judul dari artikel, nama jurnal yang menerbitkan, volume dan halaman, tahun terbitan, nama penulis, link jurnal, latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, kesimpulan, highlight, dan terakhir adalah research guide. Nah, biasanya kalau kita mereview sebuah jurnal itu kita harus terlebih dahulu membaca semua konten dari artikel ini, mulai dari judul sampai dengan terakhir adalah conclusion atau kesimpulan dari artikel ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau melakukan cara mudah dan cepat dalam melakukan review artikel, yaitu dengan menggunakan suatu AI yang dapat memudahkan dalam melakukan review. Nama websitenya adalah typeset.io atau yang sering disebut dengan nama aplikasinya adalah C-Space. Nah, langkah awal yang harus saya lakukan adalah saya harus klik Ask Question on PDF. Klik, kemudian upload PDF dari artikel ini. Upload. Posisinya ada sudah saya simpan ya terlebih dahulu di bagian file YouTube. Di bagian mana tadi? Nah, ini dia. Volume 1 terbitan di sini ya. Kita klik dulu. Filenya ada di sini. Salah file ya, kita cari dulu. Ini dia. Artikel final. Ini dia. Kita upload filenya ke dalam aplikasi C-Space. Prosesnya sedang berlangsung, kita tunggu dulu proses upload. Nah, setelah berhasil di-upload artikel tadi, judulnya sama ya, Description of Behavior of Chili Farmer in the Use of Pesticide in Nagari Andiang, Suliki District, 50 City District. Nah, yang awal yang kita lakukan review adalah judul dari artikel ini. Judulnya adalah, kita tinggal copy saja judul artikel, Ctrl C, jadi kita pastekan ke bagian review jurnal. Sudah masuk judulnya. Kemudian kita klik nama jurnal. Nama jurnalnya adalah, kita cek dulu nama jurnalnya. Nama jurnal Radical Journal of Health Science. Kita copy saja. Copy. Kita paste di bagian review. Radical Journal of Health Science. Kemudian volume dan halaman. Kita bisa cek di artikelnya volume berapa, halaman berapa. Di sini ada volume 1 nomor 4 halaman 156. Kita copy saja. Ctrl C. Kita paste di bagian ini, bagian volume dan halaman.
Ini dia volume 1 nomor 4 halaman 156 sampai halaman 161. Tahun terbitan kita cek tahun berapa terbitnya. Ini tahun 2022. Kita salin saja. 2022. Nama penulis kita copy saja dari artikelnya, kita geser ke atas. Nama autornya dan Agustri. Oke, Ctrl C, sampai sebagian review. Terbawah kotaknya. Kita ketik aja Henry dan Has. Kemudian Agus Teguh Prihartono. Dan yang ini kita hapus yang terbawah kotaknya. Kita gunting saja, kita naikkan ke atas. Kemudian link jurnal. Link jurnalnya sudah ada di sini. Ini dia Henry Dahas. Kita klik linknya apa. Kita copy saja. Ctrl C. Kita letakkan di bagian link jurnal. Kemudian latar belakang, tujuan penelitian, metode sampai riset gate, kita gunakan aplikasi Syspace untuk memproses atau memberikan informasi kepada kita. Jadi melalui aplikasi ini atau AI ini jadi kita tidak perlu lagi untuk membaca semua artikel atau konten artikel. Jadi kita yang pertama tadi adalah latar belakang. Jadi tinggal minta bantuan dari Copilot untuk menjawab atau membantu kita mencari jawaban dari latar belakang penelitian. Bagaimana caranya? Cukup diketik di sini. Kita sudah adakah ya di sini summarize of introduction. Ini sudah ada ya, summarize introduction of this paper. Kita klik saja. Maka si Copilot dari aplikasi Syspace ini akan berusaha mencari jawaban summarize or introduction of the paper. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita copy semua sepertinya tidak mendukung dari hasil. Jadi kita ambil simpulan summarize terakhirnya. Ini dia the research focus of the behavior of chili farmer in Nagari Andiang. Jadi dari ketujuh summarize of introduction itu yang overallnya atau keseluruhannya ada di bagian terakhir. Ini dia overall of summarize of introduction. Jadi secara keseluruhan ringkasan dari pendahuluan. Kita copy, Ctrl C, kita letakkan di bagian latar belakang. Ctrl V, masuk ya. Kemudian tujuan penelitian. Nah, kita tidak perlu lagi baca-baca artikel tersebut. Kita minta bantuan dari Copilot untuk menjawab the aim of the scope atau aim of research. Tujuan penelitian. Kita cek dulu apakah sudah ada. Aim. Kita tulis saja aim ya. Aim of this paper. Enter. Maka si Copilot berusaha menjawab aim of this paper. Ini dia. Aim itu adalah tujuan dari penelitian pada paper ini. Ada banyak tujuannya. Ini dia. Ultimately, the research aim to recommended strategy for improve pesticide application practice among chili farmer. Kita copy saja. Copy, kita blok. Ctrl C, kita letakkan di bagian tabel tujuan penelitian. Ctrl V.
Jurnalistik I'm to recommended. Atau bisa kalau bagi mahasiswa yang dosennya minta dalam bahasa Indonesia, ya tinggal ditranslate saja arti dari keterangan-keterangan ini. Metodenya kita cek lagi. Summarize sudah. Metode ya. Method of this paper. Nah, metode yang digunakan pada paper ini atau artikel ini. Enter. Upload kembali berusaha menjawab atau mencari metode dari penelitian ini. Udah banyak juga ya keterangannya. Nah, kita ambil yang bagian atas. Ini secara keseluruhan. Tapi kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa ingin mengambil seluruh metode dari penelitian ini juga boleh. Ini ada data primer, data sekunder, koleksi datanya bagaimana, kemudian riset utilities bisa juga diambil ini. Keseluruhannya di sini saya hanya mencontohkannya saja. Penelitiannya adalah penelitian deskriptif dan kualitatif approach, pendekatannya Ctrl C. Kita masukkan ke bagian metode, Ctrl V. Ini hasil. Nah, tinggal minta tolong kita hanya minta bantuan lagi ke Copilot. The result, hasil, result of this papers. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum kesulitan dalam bahasa Inggris bisa menggunakan, ditranslate dulu menggunakan Google Translate. Enter. Nah, ini dia result of this paper. Ini temennya banyak ya hasilnya. Jadi bisa diambil keseluruhan atau bagian terakhirnya saja atau overallnya. Kita blok, kita Ctrl C, dan kita paste di bagian review, tabel review, Ctrl V, dan kesimpulan. Nah, gitu seterusnya ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan, conclusion, enter. Nah, jadi rumah saya ada di pinggir jalan, jadi setiap pedagang yang lewat tuh akan langsung terekam ke dalam video ini. Dia barusan lewat kue mangkuk kalau di Padang namanya. Conclusion of the research paper. Nah, conclusionnya banyak ya. Boleh diambil semuanya untuk Bapak Ibu yang ngambil semua conclusionnya atau overall atau keseluruhan dari conclusion penelitian ini. Ini dia. Ctrl V, Ctrl C. Kita paste di Ctrl V. Highlight. Nah, highlight itu apa ya? Highlight kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini adalah sorotan. Jadi sorotan di artikel-artikel di Scopus atau di luar negeri itu banyak yang menuliskan highlight di bagian atas dari setelah judul. Biasanya itu ada keterangan tentang highlight. Highlight itu yang menyorot atau sorotan utama dari penelitian itu apa begitu. Jadi kita minta si Copilot memberikan kita highlight. Tinggal diketik saja ya Bapak Ibu ya, highlight. Enter. Jadi saat ini bagi rekan-rekan mahasiswa yang mendapat tugas dari dosen untuk mereview artikel, biasanya beri tugas untuk mereview artikel, ini sudah tidak susah lagi dalam memaknainya. Jadi cukup menggunakan aplikasi Syspace yang membantu dalam proses review artikel atau membuat systematic literature review. Jadi input terakhirnya adalah highlight ya.
Ini dia, kita ambil di bagian terakhir ya, ada overallnya. Ctrl C, Ctrl-V, udah receipt gap. Nah, receipt gap adalah gap yang ada pada artikel ini, sehingga kita bisa mengambil receipt gap tersebut untuk kita jadikan penelitian kita selanjutnya. Atau apa yang belum dilakukan oleh artikel ini pada penelitian di artikel ini bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Itu dikatakan receipt gap. Kita minta saja bantuan dari Copilot untuk menjawab atau mencarikan receipt gap dari penelitian ini. Tinggal diketik aja ya Bapak Ibu ya, receipt gap. Enter. AI-nya sedang bekerja. Jadi aplikasi ini merupakan satu aplikasi yang sangat cerdas ya, sangat membantu sekali dalam tugas-tugas akademik oleh dosen dan mahasiswa. Receipt gap-nya banyak, ini ada berapa? Author, keyword, receipt design, plus time, data collection, data analysis, result and discuss, diberikan semua ya. Conclusion, highlight-nya di bagian, kita cek dulu. Biasanya receipt gap itu kontennya itu bersama dengan conclusion. Jadi kita cek dulu. Nah ini dia. Jadi kalau pada artikel ini setelah saya ketik tadi receipt gap itu tidak memberikan hasil yang secara spesifik. Jadi biasanya selama saya melakukan literature review, receipt gap itu hampir mirip dengan salah satu dari conclusion. Di sini sudah ada receipt gap-nya. Jadi recommendation were made for the local government to provide education and support to enhance farmer knowledge and attitude toward pesticide use. Nah, jadi mereka merekomendasikan untuk pemerintah daerah untuk melakukan atau memberikan edukasi dan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan petani dan sikap terhadap penggunaan pestisida. Ini recommended-nya. Ini recommended ya. Kemudian ini dia, oh ini sudah ada nih, ya, highlight-nya. The importance of maintaining positive attitude. Sorry, kita tadi mencari receipt gap ya. Nah, ini dia recommended tadi. Rekomendasi, ini dia, kita copy saja. Ini dia receipt gap. Ctrl-C. Oh, ini rekomendasi ya, bukan ya, bukan receipt gap, saran kepada pemerintah. Coba kita cek ulang ya. Ini dia. Ini dia receipt gap-nya. Seperti saya bilang tadi bahwa kalau receipt gap itu adalah bagian yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa atau yang sama. Ini dia. Kita copy, Ctrl-C. Ini kita ganti ya, ini bukan receipt gap, ini adalah rekomendasi saja, satu saran kepada pemerintah. Ctrl-V. Ini dia, ini receipt gap. Sudah selesai tugas
melakukan literatur review pada sebuah artikel. Kemudian kalau bagi adik-adik mahasiswa yang ingin mengembalikan tugas ke dosen, itu tinggal ditranslate saja keterangan ini dalam bahasa Indonesia dan sudah bisa menyerahkan tugasnya kepada dosen yang telah memberi tugas literatur review atau review jurnal. Demikian informasinya, semoga video ini bermanfaat. Bila ada